Selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan kuliah kita di chapter yang ke-7. Hari ini kita akan menyelesaikan chapter yang ke-7 tentang pendiagonalan, masih terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen. Oke, kita langsung saja ke materi yang hari ini, pendiagonalan. Untuk bisa memahami dan mengerti materi ini, Anda harus buka lagi pelajaran pekan lalu tentang nilai eigen, karena materi hari ini sangat terkait dengan nilai eigen maupun vektor eigen. Oke, pendahuluan matriks persegi A, matriks sebuah persegi, kita katakan dia A, dapat dikatakan dia dapat didiagonalkan jika ada matriks P yang mempunyai inverse. Sedemikian sehingga P aksen kali A kali P merupakan matriks diagonal. Nah, matriks P tersebut dikatakan dia mendiagonalkan A. Jadi, matriks persegi A itu dikatakan dapat didiagonalkan jika ada matriks P yang mempunyai balikan atau inverse. Sehingga kita bisa membuat suatu perkalian matriks P aksen kali A kali P, hasilnya merupakan matriks diagonal. Teoremanya adalah misalkan A adalah sebuah matriks N kali N, matriks A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A mempunyai N vektor eigen yang bebas linear. Jadi syaratnya untuk bisa mendiagonalkan matriks A, N kali N adalah matriks A tersebut mempunyai N vektor eigen yang bebas linear. Maka Anda harus memahami dan membuka lagi catatan Anda atau refresh lagi pengertian Anda tentang apa itu vektor eigen dan apa itu bebas linear. Kita udah bicarakan di pekan yang kemarin. Kemudian bagaimana cara kita mendiagonalkan sebuah matriks? Misalkan kita ingin mendiagonalkan sebuah matriks persegi A, carilah n vektor eigen yang bebas linear dari A. Misalkan vektor eigen tersebut adalah P1, P2, dan Pn. Jadi pertama kali kita matriks A, kita cari nilai eigennya. Dari nilai eigen, kita cari vektor eigennya. Kemudian vektor eigen itu, misalkan P1, P2, atau Pn, tergantung berapa nilai eigen yang kita dapat. Seperti contoh yang kemarin, misalnya kita dapat 3 nilai eigen, maka bisa jadi di situ kemungkinannya adalah ada 3 vektor eigen. Maka matriks P tersebut terdiri dari P1, P2, sampai Pn. Dan kalau kita kalikan inverse matriks P dengan A dengan P, dia akan menghasilkan sebuah matriks diagonal dengan lambda 1, lambda 2, lambda n, yang dia merupakan nilai eigen dari matriks A yang merupakan elemen-elemen diagonalnya. Maka untuk I sama dengan 1, 2, dan n, vektor PI adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen atau nilai eigennya, lambda I. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh. Oke, ini teoremanya di 5.2.2, jika lambda 1, lambda 2, lambda K adalah nilai eigenvalue dari sebuah matriks A, dan V1, V2, dan Vk adalah eigenvektor dari matriks A, maka V1, V2, sama Vk adalah dia bebas linear. Maka jika n kali n matriks dengan nilai eigenvalue sejumlah n, ini dapat didiagonalkan. Oke, ini contoh, carilah matriks P yang mendiagonalisasi A. Oke, yang pertama kita harus mencari nilai eigennya ya. Kemarin gimana cara mencari nilai eigen? Anda mudah-mudahan masih ingat ya bagaimana cara untuk mencari nilai eigen. Maka dari sini, dari matriks A ini, kita mendapatkan jadi kemarin kan determinan dari lambda I min A kan ya. Untuk mencari nilai eigennya, kemudian Anda bisa sama dengan 0, kemudian Anda mencari determinan dari lambda I min A sama dengan 0, determinan dari berarti yang di ujung sini ini jadinya lambda
kemudian lambda min 2, lambda min 3, maka Anda kalikan lambdanya, cari determinannya, kemudian Anda uraikan akar-akarnya. Maka kita dapat lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 2, maka vektor eigen basis dari vektor eigennya P1 sama dengan min 1,0,1 dan P2 sama dengan 0,1,0 dan lambda 1 sama dengan untuk vektor basis vektor eigennya min 2, 1, 1. Ini masih ingat ya, mudah-mudahan Anda masih ingat cara mencari basis vektor eigen dari nilai eigen yang bersesuaian. Kalau misalnya Anda lupa, silakan Anda reverse ke kuliah yang sebelumnya. Kemudian, maka matriks P yang tadi kita ambil dari basis-basis vektor eigen yang kita dapatkan. Ini merupakan P1, ini tadi P2, dan ini P3 ya. Maka kita uraikan, kita susun menjadi sebuah matriks P. Maka jika kita mengalihkan antara inverse dari matriks P, jadi Anda cari inverse-nya, kemudian dikali dengan matriks A, kemudian dikali dengan P, maka ketemunya adalah sebuah matriks diagonal 2, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 1. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah power of matrix. Misalkan Pak, K adalah bilangan bulat positif. Lambda adalah nilai eigen dari matriks A dan X adalah vektor eigen. Dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Maka lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K. Dan X adalah vektor eigen dari A pangkat K yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda kali K. Jadi, jika kita misalkan K, jadi misalnya kita punya matriks A. Matriks A punya nilai eigen lambda. Maka ketika matriks A tersebut kita kuadratkan atau kita pangkatkan 3 atau kita pangkatkan 4, maka nilai eigen yang bersesuaian adalah lambda pangkat 2 atau lambda pangkat 3 tergantung berapa pangkat dari matriks tersebut. Kemudian nilai X di sini adalah vektor eigen yang bersesuaian, dan nilai X ini adalah vektor eigen dari A pangkat K yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda pangkat K. Maka A kuadrat kali X sama dengan A kali AX sama dengan A kali lambda X atau lambda kali AX atau lambda kali lambda X atau lambda kuadrat kali X, sehingga A kuadrat X sama dengan lambda kuadrat X. Oke, nanti kita contohnya jika matriks A mempunyai nilai kebalikan inverse jika dan hanya jika 0 itu bukan nilai eigen dari A. Jadi sebuah matriks persegi A dia punya nilai inverse jika 0 bukan nilai eigen dari A. Oke, ini silakan Anda latihan. Berapa nilai eigen dari A pangkat 4? Maka kalau Anda masih ingat, ini kan matriks segitiga bawah ya. Maka matriks segitiga bawah, maka nilai eigen yang bersesuaian adalah nilai diagonalnya. Berarti untuk yang A, berarti nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 2. Berarti berapa nilai eigen dari A pangkat 4? Berarti kalau nilai eigen dari A pangkat 4 sama dengan lambda pangkat 4, lambda 1 pangkat 4, lambda 2 pangkat 4, dan lambda 3 pangkat 4. Artinya nilai eigennya adalah 1 pangkat 4 dan 1 pangkat 4 sama ya, dan 2 pangkat 4, yaitu 1,16. Yaitu nilai eigen dari A pangkat 4. Demikian juga untuk yang matriks PD juga matriks segitiga bawah. Jadi nilai eigen yang untuk matriks A ini adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3. Maka A pangkat 4-nya Anda tahu sendiri, berarti lambda 1 pangkat 4, lambda 2 pangkat 4, dan lambda 3 pangkat 4. Kemudian yang 2 silakan Anda latihan ya di rumah. Latihan untuk mencari nilai eigen dan faktor eigen dari
A pangkat 5. Ya, latihan mandiri ya, nanti Anda silahkan kumpulkan di submission latihan mandiri. Jadi latihan mandiri 1. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jika kita punya matriks A, kita diagonalkan, maka misalnya P inverse kali A kali P sama dengan hasilnya matriks diagonal seperti ini, lambda 1, lambda 2 sampai lambda n sama dengan D. Maka jika kita kuadratkan yang depan P inverse kali A kali P kuadrat, itu nilainya sama dengan D kuadrat. Oke, maka dapat kita tulis P inverse kali A kali P kuadrat sama dengan P inverse kali A kali P inverse kali A kali P. Maka kita bisa tulis seperti ini, P inverse kali A, ini P kali P inverse jadinya matriks identitas ya, P inverse kali A kali I kali A kali P. A kali I kali A sama dengan A kuadrat, jadi P inverse kali A kuadrat kali P. Oke, maka secara umum dapat kita tulis P inverse kali A pangkat K kali P sama dengan D pangkat K. Di mana vektornya adalah ini ya, lambda 1 pangkat K, di diagonalnya lambda 2 pangkat K, lambda N pangkat K. Sehingga A pangkat K sama dengan P kali D pangkat K kali P inverse sama dengan P kali ini, lambda 1 Pak. Matriks yang ini ya. Kan kita ketemu matriks yang ini. Oke, ini contoh. Hitung A pangkat 13 dari matriks A. Matriks A seperti ini. Maka jadi contoh sebelumnya, matriks yang sama kita dapat basis vektor eigennya ya. Jadi seperti ini P1, P2, dan P3, basis vektor eigen sebelumnya. Maka D itu sama dengan P inverse kali A kali P. Sama dengan ini yang kita juga udah hitung sebelumnya, matriksnya jadinya seperti ini, matriks D-nya. Sehingga A pangkat 13 sama dengan P, tadi A pangkat K itu kan sama dengan P kali D pangkat K kali P inverse ya. Jadi sama dengan P kali D pangkat 13 kali P pangkat min 1. P inverse sama dengan P, matriks P adalah ini. Matriks D itu ini di pangkat 13, kemudian matriks P inverse adalah ini. Nah, kita dapat nilainya A pangkat 13 adalah ini. Oke. Latihan 3, carilah matriks P yang mendiagonalisasi A dan cek hasilnya dengan menghitung P inverse kali A kali P. Hitunglah juga A pangkat 3. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa matriks berikut tidak dapat didiagonalkan. Oke, ini latihan mandiri juga. Untuk yang nomor 2 ya. Latihan mandiri 2 Anda kerjakan soal nomor 1 aja. Yang nomor 2 Anda tidak perlu kerjakan, Anda latihan tapi tidak perlu dikumpulkan. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan nomor 2? Maka ini kan matriks segitiga. Matriks segitiga bawah ya, segitiga atas. Berarti nilai eigennya sama dengan matriks diagonalnya. Entry diagonalnya. Berarti nilainya adalah lambdanya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana logikanya ketika nilai eigennya sama dengan 1, kemudian matriks tersebut tidak bisa didiagonalkan. Silakan Anda renungkan dan Anda bisa lihat di materi berikutnya kenapa matriks berikut ini tidak bisa didiagonalkan. Tadi salah satu teoremanya adalah ketika nilai eigennya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak bisa didiagonalkan. Sekarang untuk yang kondisi yang kedua, silakan Anda cari, Anda renungkan. Oke,
Kemudian pendiagonalan ortogonal. Diberikan matriks A, apakah ada matriks ortogonal P sedemikian sehingga matriks ini P inverse kali A kali P sama dengan P transpose A kali P adalah matriks diagonal. Jika matriks P tersebut ada, maka A dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal dan matriks P mendiagonalkan A secara ortogonal. Teorema, misalkan A adalah matriks N kali N, pernyataan berikut adalah ekuivalen A dapat didiagonalkan secara ortogonal. A mempunyai himpunan ortonormal dari N faktor eigen dan A adalah sebuah matriks yang simetris. Oke, jika A adalah matriks simetris, maka semua nilai eigen dari A adalah bilangan real. Dan vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda akan saling ortogonal. Maka prosedur pendiagonalan yang pertama adalah pendiagonalan secara ortogonal. Tentukan basis untuk masing-masing ruang eigen dari A. Kemudian yang kedua, terapkan proses Gram-Schmidt untuk basis tersebut untuk mendapatkan basis ortonormal untuk masing-masing ruang eigen. Kemudian bentuk matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor yang didapat dari langkah 2. Kemudian matriks P tersebut akan mendiagonalkan matriks A secara ortogonal. Nanti kita lihat. Di contoh, carilah matriks P yang mendiagonalisasi secara ortogonal matriks A, serta hitung P transpose kali A kali P. Matriks A-nya sama dengan 3, 1, 1, 3. Kemudian, matriks 2, contoh yang kedua, contoh yang pertama, contoh yang kedua akan kita bahas bersama. Carilah matriks P yang mendiagonalisasi ortogonal matriks A, serta hitung P transpose A kali P. Ini matriks A. Maka dari matriks A ini kita cari nilai eigennya. Maka kita cari determinan dari lambda I min A sama dengan determinan dari ini ya. Sama dengan lambda min 2 kuadrat kali lambda min 4. Lambda min 8 sama dengan 0. Jadi determinan dari matriks yang ini ya, dapatnya ini. Maka basisnya ada 2, lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 8. Untuk lambda sama dengan 2, U1-nya sama dengan min 1, 1, 0, dan U2-nya adalah basis vektor eigennya, min 1, 0, 1. Sehingga V1-nya, dengan menggunakan proses Gram-Schmidt, V1 sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2 dan 0, dan V2-nya adalah min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, dan 2 per akar 6. Kemudian untuk ruang eigen lambda sama dengan 8, U3-nya sebenarnya 1, 1, 1, basis vektor eigennya, V3-nya sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Anda bisa reverse ke materi bagaimana cara membuat Gram-Schmidt ya di chapter sebelumnya. Kemudian maka kita dapat matriks P seperti ini, sehingga kalau kita lakukan proses seperti ini, P transpose kali A kali P, ini P transpose, ini A, ini P, maka kita dapat nilai pendiagonalkan matriks secara ortogonal. Nilainya seperti ini. Oke, ini latihan 4 tidak usah dikumpulkan. Silahkan Anda kerjakan sebagai latihan di rumah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan yang materi sebelumnya. Dan ini adalah PR. Anda kumpulkan sampai minggu depan ya. Ini PR, sedangkan submission PR dikumpulkan sampai hari Senin depan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu hari Senin depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.